Halo, perkenalkan nama saya Domingos Jose Siliwolu Nicholas Mendes Suarez dengan NPM 2206-10958. Halo semuanya, perkenalkan saya Natali Richarta dengan NPM 220611592. Halo semuanya, perkenalkan saya Martinus Kidung Tirtayuda dengan NPM 2206111810. Halo, perkenalkan aku Albanus Damarano Krisa Yuda dengan NPM 2206111783. Kalian mau cari restoran yang unik, yang trendy banget? Nah, kita punya solusinya. Kita bakal nyiptain suatu restoran yang berdasarkan vegan atau vegetarian yang tidak ada bahan hewaninya. Nah, kita di sini menciptakan untuk varian yang baik dan memiliki manfaat yang baik bagi tubuh. Mau tahu? Let's go! Halo semua, Niko di sini. Saya sebagai CEO dari bisnis restoran vegan bernama Vegan Life akan mempresentasikan tentang ide bisnis kami kepada kalian. Jadi latar belakang dari pembukaan bisnis kami adalah bahwa kami merasa bahwa jumlah restoran vegan di Jogja itu masih terlalu sedikit dibandingkan dengan jumlah restoran non-vegan. Hal itu dapat menyebabkan ketidaknyamanan dan kesusahan bagi para masyarakat yang vegan. Kami juga merasa bahwa Jogja sebagai kota wisata seharusnya mempunyai jumlah restoran vegan yang lebih banyak. Oleh sebab itu, kami ingin membuka ide bisnis kami sebagai solusi dari permasalahan tersebut. Selanjutnya, kami akan memperkenalkan tentang divisi-divisi apa saja yang terdapat pada bisnis kami. Baik, saya sini juga sebagai kepala dari divisi manajemen. Dalam divisi manajemen terdiri dari saya sendiri sebagai pemilik dari bisnis ini. Kemudian di bawah saya terdapat manajer restoran, di mana dia bertanggung jawab atas operasional restoran sehari-hari. Kemudian di bawah manajer restoran terdapat kepala koki, di mana dia bertanggung jawab atas kualitas makanan yang kami keluarkan setiap hari. Dan paling terakhir terdapat asisten manajer, di mana dia bertugas untuk membantu manajer. Selanjutnya kami akan masuk ke dalam divisi berikutnya. Halo semuanya, saya Yuda yang bertugas pada koordinator tim operasional. Yang terdapat di dalamnya adalah pertama, pelayan dan bartender, yang dimana mereka bertugas untuk melayani dari pelanggan yang hadir ke restoran kami. Yang kedua terdapat staf koki dan staf dapur yang bertugas untuk menyiapkan masakan yang disesuaikan dengan standar kualitas yang diterapkan oleh restoran. Yang ketiga terdapat kasir, yang mereka bertugas untuk menerima pembayaran dan transaksi. Yang keempat terdapat staf kebersihan yang bertugas untuk menjaga kehigienisan dari restoran. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya selanjutnya. Halo, saya Natali dari tim pemasaran. Di sini kita terdiri dari dua subdivisi. Yang pertama adalah manajemen pemasaran dan yang kedua adalah staf penjualan. Di sini kita akan mengembangkan strategi dan juga menjual produk kita kepada pelanggan. Lalu kita masuk ke divisi yang terakhir, yaitu divisi pengembangan. Nah, di divisi pengembangan itu dibagi menjadi dua bagian, yaitu staf penelitian yang bertugas untuk mencari tren-tren makanan yang sedang hits di kalangan masyarakat. Nah, itu akan menjadi inovasi baru untuk restoran kita. Nah, yang kedua itu adalah spesialis vegan. Nah, spesialis vegan tugasnya apa sih? Nah, tugasnya itu untuk mencari tahu kandungan-kandungan makanan apa yang terdapat dalam makanan vegan. Selanjutnya, kami akan menjelaskan terkait visi misi yang dimiliki oleh restoran kami. Yang pertama, visi dari restoran kami yaitu menciptakan suatu tempat makan vegan yang bermanfaat dan bisa menyehatkan bagi orang-orang. Dijelaskan terkait misi dari restoran Vegan Life. Yang pertama, menyiapkan menu vegan yang mengandung nutrisi, bermanfaat bagi tubuh dan unggul dari kompetitor lainnya. Yang kedua, menyediakan bahan-bahan dengan kualitas tertinggi namun dapat dijual dengan harga yang terjangkau. Terdapat beberapa permasalahan yang ingin kami selesaikan dengan didirikannya perusahaan Vegan Life. Yang pertama, masyarakat masih kesulitan untuk menemukan makanan vegan yang sehat, berkualitas tinggi, dan juga terjangkau. Permasalahan kedua yang ingin kami selesaikan adalah masyarakat masih cenderung memilih makanan yang berminyak dibandingkan dengan makanan yang berserat dikarenakan rasa. Kemudian masalah ketiga yang ingin kami selesaikan adalah
adalah tingginya biaya bahan baku, dan masalah terakhir yang ingin kami selesaikan adalah masih kurangnya varian makanan vegan di Indonesia. Nah, berdasarkan permasalahan yang sudah dipaparkan, Vegan Life memberikan solusi berupa dua solusi. Solusi yang pertama adalah kita akan membuat aliran material sehingga mengurangi biaya-biaya operasional. Hal ini bertujuan untuk mengurangi modal awal kita dan dapat menurunkan biaya produksi sehingga mampu dijangkau oleh masyarakat luas. Yang kedua adalah kita melakukan pengembangan resep makanan sehingga makanan yang diberikan adalah lebih bervariasi dan tidak mengandung banyak zat makanan tambahan. Baik, selanjutnya saya di sini akan menjelaskan tentang alasan kami untuk membuka bisnis Vegan Life ini. Alasan pertama adalah kami ingin membuka jalan bagi para masyarakat Indonesia untuk mengubah gaya hidup mereka dari gaya hidup mereka yang sebelumnya untuk menjadi gaya hidup mereka yang lebih sehat. Alasan kedua adalah kami ingin menyediakan lebih banyak opsi-opsi bagi para masyarakat vegan di kota Jogja dengan membuka tempat makanan vegetarian baru. Opsi ketiga adalah kami ingin mengubah image kota Jogja sebagai kota yang ramah akan kaum vegetarian. Alasan yang keempat dan yang terakhir adalah kami ingin mengubah persepsi masyarakat Indonesia bahwa makanan vegetarian itu tidak enak. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait target pasar dari perusahaan kami. Target pasar dari perusahaan kami tentunya adalah semua orang yang ingin mencoba masakan baru, yaitu berupa vegan. Yang kedua, target utama dari pasar kami adalah orang-orang yang ingin mencoba makanan yang sehat, bernutrisi, dan orang-orang vegetarian. Potensi dari perusahaan kami memiliki potensi yang sangat besar karena tidak banyak dijumpai. Perusahaan kami juga menerapkan dasar yaitu berupa makanan berupa vegetarian yang bisa dicoba, yang bernutrisi dan bermanfaat bagi tubuh kita. Nah, kita lanjut ke produk yang dihadirkan oleh Vegan Life. Jenis produk yang ditawarkan oleh Vegan Life sendiri ada 4 jenis bagian. Yang pertama, makanan utama vegan. Nah, makanan utama vegan ini merupakan hidangan utama yang sebenarnya terbuat dari vegan tanpa menggunakan bahan hewani. Mulai dari masakan internasional hingga hidangan lokal yang dipersembahkan dalam versi vegan. Kedua adalah camilan dan makanan ringan. Pilihan camilan sehat dan makanan ringan yang dibuat dari bahan tanpa pengawet dan bahan hewani seperti kacang-kacangan panggang dan keripik sayuran. Ketiga adalah minuman. Minuman sehat dan menyegarkan seperti smoothies buah, jus sayuran, susu nabati yang dibuat tanpa menggunakan produk hewani. Yang keempat adalah pilihan manisan vegan seperti dessert lezat seperti kue, pie, puding, ataupun es krim yang tentu saja semuanya itu terbuat dari bahan-bahan vegan yang berkualitas. Kemudian kita masuk ke varian produk. Varian produk yang kita tawarkan yang pertama itu inovatif dan kreatif, di mana kita menawarkan variasi hidangan yang kreatif dan inovatif, menggunakan bahan-bahan nabati yang berkualitas dan kaya akan rasa, sehingga masyarakat tidak menjadi bosan dengan hidangan yang kita tawarkan. Kedua adalah masakan global, di mana kita menghadirkan pengalaman kuliner dengan memadukan konsep global dan resep tradisional dengan bahan-bahan vegetarian. Yang ketiga adalah masakan khusus musiman, di mana kita menawarkan menu khusus yang menyesuaikan dengan musim dan ketersediaan bahan lokal, memberikan variasi dan keunikan dalam setiap kunjungannya. Lalu yang terakhir ada keunikan produk, di mana kita memberikan kualitas premium dengan mengutamakan kualitas bahan-bahan yang digunakan dengan fokus pada makanan organik dan bebas dari bahan kimia. Yang kedua ada kreativitas dalam presentasi, di mana kita menghadirkan hidangan dengan tampilan yang menarik dan kreatif, memperkuat kesan bahwa makanan vegan tidak hanya sehat tetapi juga lezat dan menggugah selera. Sebagai kota wisata, tentunya ada banyak restoran vegan di Yogyakarta. Sebagai contoh, ada Loving Heart, Veganissimo, dan juga Fortunate Cafe. Meskipun begitu, kami menemukan bahwa ternyata di Yogyakarta masih sangat sedikit restoran vegan dibandingkan dengan restoran non-vegan. Dan oleh karena itu, kami yakin restoran Vegan Life akan menjadi salah satu restoran yang terbaik yang ada di Yogyakarta.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait model bisnis yang usaha kami lakukan. Kami memberikan dua opsi pembelian kepada pembeli untuk bisa membeli produk kami. Yang pertama, offline. Dengan offline, pembeli dapat datang ke restoran kami untuk membeli secara langsung dan melihat menu-menu kami. Dan yang kedua, melalui online store, yaitu dengan menggunakan e-commerce, di mana kami juga kerjasama dengan e-commerce, sehingga pembeli bisa memilih makanan-makanan yang mereka inginkan, dilihat dari e-commerce, dan akan dikirimkan ke tempat dari pembeli. Beberapa e-commerce yang kami maksud, kita juga bekerja sama dengan beberapa aplikasi, seperti contohnya bekerja sama dengan Shopee, Gojek, dan juga Grab, dan juga e-commerce lainnya yang bisa membantu untuk memudahkan pelanggan memesan makanan lewat rumah mereka. Restoran kami telah mulai beroperasi sejak awal tahun 2024. Kami juga sudah bekerja sama dengan banyak platform terkenal seperti Shopee Food, GoFood, dan lain sebagainya. Kami juga telah mencapai penjualan sebanyak 300.000 dan juga kami mendapatkan keuntungan lebih dari 600 juta rupiah. Kami memiliki target untuk memperbesar restoran kami, yaitu dalam 3 tahun kami akan mengembangkan usaha kami ke luar Pulau Jawa, dan kami dalam 5 tahun akan mengembangkan usaha kami ke luar negeri. Selanjutnya, saya sebagai CEO akan membahas tentang rincian keuangan dari bisnis Vegan Life kami ini. Pertama, saya akan bahas tentang modal awal kami. Modal awal yang kami gunakan adalah sebanyak 70 juta rupiah. Kami merasa bahwa modal awal 70 juta rupiah ini sudah sangat cukup untuk membuka bisnis toko offline di kota Jogja, serta untuk menggaji para karyawan, membeli bahan baku, membeli peralatan, dan sebagainya. Lalu kemudian saya akan masuk ke bagian pengeluaran, di mana total pengeluaran kami adalah sebanyak 45.500.000, di mana ini terdiri dari pertama adalah pembelian bahan baku yang akan menghabiskan sekitar 5 juta rupiah. Kemudian adalah bagian untuk membeli peralatan dan perlengkapan, di mana pada bagian pembelian peralatan dan perlengkapan ini bagi menjadi dua bagian lagi. Pertama adalah membeli alat di awal, yaitu menghabiskan biaya sekitar 20 juta. Lalu untuk biaya maintenance alat tiap bulan, di mana akan menghabiskan biaya sekitar 5.500.000. Selanjutnya saya akan membahas tentang gaji para karyawan yang akan saya gaji sebanyak 5 juta per bulannya. Dan terakhir adalah biaya untuk pemasaran dan marketing yang akan menghabiskan biaya sebesar 10 juta. Selanjutnya saya akan masuk ke bagian pemasukan. Di bagian pemasukan ini kami menargetkan target untuk menjual 3.000 piring tiap bulannya, di mana rata-rata dari produk kami adalah 20.000 per piringnya. Jadi untuk rata-rata pendapatan kami tiap bulannya adalah kami menargetkan sebanyak 60 juta rupiah. Nah, Anda punya banyak uang, tapi bingung mau investasi kemana? Nah, mending coba deh dukung tujuan kami dengan investasi ke dalam Vegan Life. Anda penasaran apa aja sih benefitnya? Nah, pertama aku jelasin dulu nih. Dengan 25 juta saja, Anda bisa mendapatkan 10% saham dari bisnis kami. Mungkin 10% kedengarannya kecil ya. Tapi jika kami bisa menyamai pendapatan kami selama 4 bulan terakhir, yaitu 600 juta, maka dengan dalam waktu 4 bulan Anda bisa mendapatkan 60 juta, dimana itu lebih dari 2 kali modal awal Anda. Menarik bukan? Ayo coba investasi ke kami. Nah, selain benefit berupa uang tadi, juga ada beberapa benefit umum yang bisa Anda dapatkan dengan investasi ke dalam bisnis kami. Contohnya nih, benefit yang pertama, Anda bisa mempunyai pengalaman dengan berpartisipasi dalam industri kuliner yang sekarang ini sedang sangat berkembang. Anda bisa tahu seluk kuliner kayak gimana, orang-orangnya kayak gimana. Nah, menarik bukan? Benefit selanjutnya yang dapat Anda dapatkan dari berinvestasi kepada restoran kami adalah diversifikasi pada portofolio Anda. Seperti yang telah kami jelaskan sebelumnya, di Yogyakarta masih sangat sedikit restoran yang berbasis non-vegan. Dan oleh karena itu, berinvestasi pada restoran kami merupakan sebuah poin plus yang bisa Anda dapatkan. Ditambah lagi, pada masa yang sudah berkembang ini, banyak masyarakat yang peduli dengan kesehatan. Sehingga dengan adanya berinvestasi kepada restoran vegan, tentunya akan menjadi poin yang sangat berguna bagi portofolio Anda.
Yang selanjutnya adalah pengalaman unik, di mana ketika kalian berinvestasi ke dalam sebuah restoran, maka mendapatkan pengalaman langsung untuk mengelola bisnis, di mana itu dapat membuka pintu kita untuk mengetahui seluk-beluk atau keseharian dalam suatu restoran. Nah, selain itu, kalian juga akan mendapat benefit, yaitu berkontribusi pada komunitas lokal. Restoran kami memiliki potensi yang sangat tinggi, sehingga dapat bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Anda juga bisa berpartisipasi dalam membantu menumbuhkan ekonomi lokal dan juga membuka lapangan pekerjaan. Sekian presentasi dari kami berharap Bapak dan Ibu yang menonton video kami tertarik untuk investasi kepada kami. Akhir kata, kami dari tim Vegan Life ingin mengucapkan Terima kasih. Kalian tertarik untuk bergabung dalam perjalanan kami untuk mengembangkan restoran ini? Mari kita berinvestasi bersama dan menikmati keuntungan dari kesuksesan bersama. Vegan Life, be healthy.